Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Putri Valentina dengan NIM 62114200006 dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Rombel 1A. Di sini saya akan mempresentasikan jalur ubiquitin proteasom di mata kuliah biokimia. Degradasi protein oleh sistem ubiquitin melibatkan dua langkah berbeda dan berturut-turut. Yang pertama, perlekatan kovalen beberapa molekul ubiquitin ke protein target. Dan yang kedua, degradasi protein yang ditandai oleh proteasom 26S atau dalam kasus tertentu oleh lisosom atau vakuola. Struktur sistem tampak hierarkis. 1E1 mengaktifkan ubiquitin yang diperlukan untuk semua modifikasi. Ia dapat mentransfer ubiquitin ke beberapa spesies enzim E2 dan setiap E2 bekerja dengan satu atau beberapa E3. Hanya sedikit E3 yang telah diidentifikasi sejauh ini. Tetapi tampaknya enzim ini termasuk dalam keluarga protein yang besar dan berkembang pesat. Dari proses pemulung, terminal non-spesifik yang tidak diatur, telah menjadi jelas bahwa proteolisis protein seluler adalah proses yang sangat kompleks, dikontrol secara temporal dan diatur secara ketat yang memainkan peran penting dalam beragam proses seluler dasar. Di antaranya adalah siklus sel dan regulator pertumbuhan. Komponen jalur transduksi sinyal, enzim penjaga rumah dan jalur metabolik spesifik, sel, dan protein yang bermutasi atau rusak setelah diterjemahkan. Dalam sistem ubiquitin, substrat dikenali oleh E3 yang berbeda. Namun, banyak protein harus mengalami modifikasi pasca translasi seperti fosforilisasi atau berasosiasi dengan protein tambahan seperti pengawal molekuler sebelum dikenali oleh ligase yang sesuai. Dengan demikian, enzim pengubah dan protein tambahan juga memainkan peran penting dalam proses pengenalan. Sedangkan untuk E3S, kecuali beberapa kasus, tidak mungkin setiap substrat ditargetkan oleh satu ligase. Sebaliknya, dapat dibayangkan bahwa satu E3 mengenali bagian dari motif struktural yang serupa, tetapi jelas tidak identik. Pada gambar satu ini, ada jalur ubiquitin proteasom. Bagian A, konjugasi ubiquitin ke molekul target. Yang B, degradasi substrat yang diberikan oleh proteasom 26S. Yang pertama, aktivasi ubiquitin oleh E1. Yang kedua, transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E1 ke anggota keluarga E2. Yang ketiga, transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E2 ke E3 khusus media. Lalu proses keempat, pembentukan kompleks substrat E3 dan biosintesis rantai polyubiquitin berlabuh substrat. Yang kelima, pengikatan substrat polyubiquitinet ke subunit reseptor ubiquitin di kompleks 19S dari proteasom 26S dan degradasi substrat menjadi zat ida pendek oleh kompleks 20S. Yang keenam, daur ulang ubiquitin melalui aksi isopeptidase. Gambar yang kedua yaitu struktur hierarki mesin konjugasi ubiquitin. E1 tunggal mengkatalisis aktivasi ubiquitin dan mentransfernya ke beberapa enzim E2. Dalam kebanyakan kasus, E2 mentransfer di mana-mana ke beberapa E3. Sementara dalam beberapa kasus E2 khusus untuk E3. E3 dapat bersifat khusus media atau dapat mengenali beberapa media melalui motif yang serupa, tetapi tidak identik. Substrat tertentu dapat ditargetkan oleh beberapa E3, mungkin melalui motif pengenalan yang berbeda. Gambar yang ketiga yaitu mode pengenalan substrat protein oleh E3 yang berbeda. E3 dapat mengenali substrat secara konstitutif melalui motif utama seperti residu terminal N. Banyak protein dikenali setelah modifikasi pasca translasi atau asosiasi dengan protein tambahan. Reseptor N
N-terminal. Keterlibatan sistem ubiquitin dalam patogenesis penyakit. Mengingat berbagai substrat dan proses di mana jalur ubiquitin terlibat, tidak mengherankan bahwa penyimpangan dalam sistem telah terlibat dalam patogenesis beberapa penyakit, baik yang diturunkan maupun didapat. Keadaan patologis dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi, mutasi pada enzim atau substrat yang mengarah pada stabilisasi protein tertentu. Dan kedua, hal-hal yang dihasilkan dari peningkatan fungsi yang mengakibatkan degradasi yang dipercepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.